Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu kembali di tematik tema 4, subtema 2, pembelajaran 1 dan 2. Sebelum Ibu mulai menjelaskan materi kita pada pertemuan hari ini, berikut soal yang nanti wajib kalian kerjakan. Soal tersebut jawabannya terdapat dalam materi yang akan Ibu sampaikan nanti. Ada 5 pokok bahasan yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini. Yang pertama, isi atau makna dan amanat pantun. Yang kedua, perbedaan pantun dan syair. Yang ketiga, gangguan kesehatan pada jantung dan pembuluh darah manusia. Yang keempat, gangguan kesehatan pada darah manusia. Serta yang kelima, properti tata rias dan busana dalam tari kreasi daerah. Pada subtema sebelumnya, kita sudah mempelajari ciri-ciri dan berbagai jenis pantun. Pantun merupakan salah satu seni merangkai kata yang digunakan untuk mengungkapkan perasaan atau maksud tertentu. Ungkapan perasaan atau maksud tersebut disampaikan melalui bagian isi pantun, yaitu pada baris ketiga dan keempat. Perhatikan kembali ciri-ciri pantun, yaitu bersajak ABAB, terdiri atas 4 baris dalam satu bait. Setiap baris terdiri atas 8-12 suku kata, serta terdiri atas 2 bagian yaitu sampiran dan isi. Ingatlah kembali bahwa berdasarkan isinya, pantun dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu pantun nasihat, pantun jenaka, pantun teka-teki, dan pantun kiasan. Untuk mengetahui isi atau makna dan amanat pantun, baca dan pahamilah bagian isi pantun dengan seksama. Kemudian ceritakan isi atau makna dan amanat pantun menggunakan bahasamu sendiri. Isi atau makna pantun adalah tujuan dibuatnya pantun tersebut. Amanat pantun adalah pesan atau nasihat yang disampaikan melalui pantun. Perhatikan contoh pantun berikut. Sore hari berawan jingga, jelas terlihat di atas bukit. Jika kesehatan tidak dijaga, tubuh akan mudah sakit. Isi atau makna pantun tersebut adalah, jika kita tidak menjaga kesehatan, tubuh akan mudah sakit. Sedangkan amanat pantun tersebut adalah, kita harus menjaga kesehatan tubuh kita. Perbedaan pantun dan syair. Ingatlah kembali ciri-ciri pantun. Tahukah kamu tentang syair? Pantun dan syair berisi pesan atau nasihat yang ingin disampaikan pembuatnya. Berikut ciri-ciri pantun dan syair. Jika kita amati pada tabel ciri-ciri pantun dan syair, terdapat 2 perbedaan antara pantun dan syair. Yang pertama, pada pantun bersajak ABAB,
sedangkan pada syair bersajak a a a a. Perbedaan yang kedua, pada pantun isi terdapat pada baris ketiga dan keempat, sedangkan pada syair semua baris merupakan isi. Persamaan antara pantun dan syair sama-sama terdiri dari 4 baris dan tiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Perhatikan contoh berikut. Pantun. Tinggi kokoh berdiri gagah, tumbuh besar si pohon jati. Lebih baik kita mencegah daripada kita mengobati. Syair. Jagalah kesehatanmu, jagalah makananmu, agar selamat hidupmu hingga di hari tuamu. Gangguan kesehatan pada jantung dan pembuluh darah manusia. Peredaran darah manusia sangat berperan penting bagi tubuh. Oleh karena itu, organ-organ peredaran darah harus selalu dijaga kesehatannya. Sistem peredaran darah manusia tersusun atas jantung, pembuluh darah, dan darah. Jika salah satu organ mengalami gangguan, maka peredaran darah tidak dapat bekerja dengan baik. Berikut beberapa gangguan kesehatan pada jantung dan pembuluh darah. 1. Jantung koroner. Ditandai dengan adanya penyumbatan pada pembuluh darah oleh berbagai macam zat, misalnya lemak dan zat kapur. Penyumbatan ini menyebabkan aliran darah ke jantung menjadi terhambat, sehingga tidak dapat bekerja dengan baik. Gejala yang ditimbulkan oleh penyakit ini antara lain sesak napas, nyeri pada bagian tertentu, dan mati lelah. 2. Hipertensi dan hipotensi. Hipertensi merupakan kondisi ketika tekanan darah di dalam pembuluh arteri meningkat. Hipertensi merupakan istilah untuk tekanan darah tinggi. Faktor yang dapat menyebabkan hipertensi antara lain usia lanjut, gaya hidup tidak sehat, jarang berolahraga, dan stres. Sementara hipotensi atau tekanan darah rendah merupakan kondisi ketika tekanan darah di dalam pembuluh arteri menurun. Faktor yang dapat menyebabkan hipotensi antara lain faktor usia, kondisi cuaca, dan efek samping obat-obatan. 3. Varises. Ditandai dengan munculnya benjolan pada kulit berwarna keunguan. Hal itu disebabkan oleh adanya gangguan atau hambatan pada pembuluh darah vena dalam mengalirkan darah. Selain adanya benjolan, varises ditandai dengan gejala pegal-pegal, rasa panas dan perih, serta lelah di bagian tungkai. Penyebab varises antara lain faktor keturunan dan terlalu lama berdiri atau duduk bersila terus-menerus. Gangguan kesehatan pada darah manusia. Gangguan kesehatan pada darah dapat disebabkan oleh faktor keturunan dan non-keturunan. Berikut contoh gangguan kesehatan pada darah manusia non-keturunan. 1. Anemia. Anemia merupakan penyakit yang disebabkan oleh kurangnya sel darah merah dalam tubuh. Penyebab anemia antara lain pendarahan yang hebat, kekurangan zat besi, dan gangguan pembuatan sel darah merah pada tulang. Gejala yang ditimbulkan oleh anemia antara lain mudah cepat lelah, lemas, sakit kepala, dan wajah terlihat pucat.
Anemia dapat dicegah dengan mengonsumsi makanan yang kaya akan zat besi seperti bayam, telur, kacang-kacangan, ikan, dan daging sapi. 2. Leukemia. Leukemia merupakan kondisi ketika jumlah sel darah putih lebih banyak dibandingkan sel darah merah. Hal ini disebabkan adanya produksi berlebihan sel darah putih pada sumsum tulang. Akibatnya, sel darah putih akan memakan sel darah merah sehingga tubuh menjadi kekurangan sel darah merah. 3. Demam berdarah. Demam berdarah merupakan infeksi virus yang menyerang komponen darah, yaitu trombosit atau keping darah. Infeksi tersebut disebabkan karena adanya gigitan nyamuk Aedes aegypti. Jumlah trombosit dan sel darah putih menurun akibat infeksi tersebut. Penderita demam berdarah dapat mengalami pendarahan. Penderita demam berdarah harus segera dibawa ke dokter untuk mendapatkan pengobatan. Berikut contoh gangguan kesehatan pada darah karena faktor keturunan. 1. Hemofilia. Hemofilia adalah penyakit keturunan yang menyebabkan tubuh kekurangan protein yang dibutuhkan dalam proses pembekuan darah. Penderita hemofilia akan mengalami pendarahan lebih lama dibanding orang normal saat terjadi luka. Hemofilia dapat ditangani dengan pemberian obat, baik untuk mencegah timbulnya pendarahan maupun mengobati saat terjadi perdarahan. 2. Talasemia. Talasemia adalah kelainan pada darah yang tidak dapat memproduksi cukup hemoglobin. Hemoglobin adalah protein pembentuk sel darah merah yang berguna untuk mengikat oksigen dan membawanya ke seluruh tubuh. Pada penderita talasemia, sel darah merah tidak bisa berfungsi dengan baik dan mudah rusak sehingga oksigen yang dialirkan ke seluruh tubuh tidak cukup. Gejala penyakit ini antara lain mudah merasa lelah, lemah, hingga sesak nafas. Penderita talasemia juga dapat mengalami anemia. Properti tata rias dan busana dalam tari kreasi daerah. Sebelumnya, kalian sudah mempelajari properti tari. Properti tari merupakan salah satu pelengkap sebuah tari kreasi daerah. Properti yang digunakan dalam tarian menyesuaikan tema tari yang dibawakan. Properti tari berfungsi membantu menegaskan makna dalam tari dan membuat tarian lebih menarik. Selain properti tari, dalam pementasan tari memerlukan tata rias dan busana yang sesuai dengan tema tarian. Tata rias berfungsi memperindah penampilan dan memperjelas tema tarian. Busana dalam tarian juga disesuaikan dengan tema tarian. Busana tari biasanya berwarna mencolok dan berwarna-warni. Perhatikan. Properti kuda lumping pada tari kuda lumping beserta tata rias dan busananya. Properti kipas pada tari legong beserta tata rias dan busananya. Serta properti topeng dan bulu merak pada tari reog beserta tata rias dan busananya. Demikian materi untuk pertemuan hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Atas perhatiannya Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.